Mulai Siti Maulidah. Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kesempatannya untuk malam ini. Perkuliahan kita lanjutkan dengan presentasi Inkari Sunnah. Sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala, juga kepada bimbingan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mari kita panjatkan Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan pengertian Inkarus Sunnah. Secara bahasa, kata Inkarus Sunnah terdiri dari dua kata, yaitu inkar dan sunnah. Kata inkar berasal dari akar bahasa Arab, yaitu ankaro, yunkiru, ankaro, yang mempunyai beberapa arti, diantaranya tidak mengakui dan tidak menerima baik di lisan dan di hati, bodoh atau tidak mengakui sesuatu dan menolak apa yang tidak tergambarkan dari hati. Secara istilah, definisi inkar sunnah yang sifatnya masih sangat sederhana, pembatasnya adalah sebagai paham atau pendapat perorangan atau paham kelompok, bukan gerakan dan aliran. Paham inkar sunnah bisa jadi menolak keseluruhan sunnah, baik sunnah mutawatir dan ahad, atau menolak yang ahad saja atau sebagian. Pengertian sunnah menurut muhaditsin. Sunnah menurut muhaditsin ialah segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun berupa takrir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup, baik yang demikian itu sebelum Nabi Muhammad SAW maupun sesudahnya. Termasuk pada sejarah Inkarus Sunnah. Tolong slide. Sejarah Inkarus Sunnah ada dua, yaitu Inkarus Sunnah klasik dan modern. Perkembangan Inkarus Sunnah hanya terjadi pada dua masa, yaitu masa klasik dan masa modern. Sedangkan masa pertengahan tidak muncul kembali kecuali Barat melalui meluaskan kolonialismenya ke negara-negara Islam dengan menabur fitnah dan mencoreng citra Islam. Inkarus Sunnah klasik diawali akibat konflik internal umat Islam yang dikobar oleh sebagian kaum Zindi yang berkedok pada sekte-sekte Islam. Kemudian diikuti oleh para pendukungnya dengan mencaci para sahabat dari melemparkan hadis palsu. Inkarus Sunnah klasik hanya terdapat di Basrah, Irak, karena ketidaktahuannya tentang kedudukan sunnah dalam syariah Islam. Tetapi setelah diberikan penjelasan, akhirnya menerima kehujahan. Inkarus Sunnah modern. Kapan lahirnya Inkarus Sunnah modern? Itu Muhammad Mustafa Azami menuturkan bahwa Inkarus Sunnah modern lahir di Kairo, Mesir pada masa Syekh Muhammad Abdul 1200
sampai 1323 atau Hijriyah atau 1849 sampai 1905 Masehi. Dengan kata lain, Syekh Muhammad Abduh adalah orang yang pertama kali melontarkan gagasan ingkar sunnah pada masa modern. Pendapat Azmi ini masih diberi catatan apabila kesimpulan Abu Rayyan dalam kitabnya Adwa as-Sunnah al-Muhammadiyah itu benar. Perkembangan ingkar sunnah di Indonesia tidak banyak bisa disampaikan ingkar sunnah di Indonesia, namun pada tahun 80-an dan sebelumnya pernah meledak ke permukaan suatu gerakan ingkar sunnah dengan tokohnya antara lain Nazwar Samsu. Mereka mempunyai tata cara sholat sendiri. Sholat menurut mereka sama dengan zikir. Dengan demikian, jika sekelompok orang duduk dalam majelis ilmu, sudah mereka anggap melaksanakan sholat karena majelis ilmu merupakan majelis zikir. Ini tuh akibat pengingkaran mereka terhadap sunnah atau akibat hawa nafsu dan kejahilan mereka. Sebab di dalam Al-Quran, menurut mereka tidak terdapat tata cara sholat secara khusus. Mengingkari sunnah secara demikian berarti telah mengingkari wahyu Allah, dan itu adalah kufur. Sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat ke-49 yang artinya, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang suatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul-Nya. Kemudian dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 3 dan 4 artinya, dan tiadalah diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepada. Jika pada hadis Nabi bersabda, Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah bahwa aku telah diberi wahyu Al-Quran, dan yang semisal Al-Quran yakni sunnah datang bersamanya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Hakim, dan Ahmad dengan sanad yang sahih. Lihat dalam Al-Hadis Huzatun Binafsi Bi Al-Aqaid Wal-Ahkam Al-Albani yang dibukukan oleh Muhammad Id Al-Basi Ad-Dar As-Salafiyah, cetakan pertama pada 1406 Hijriah atau 1986 Masehi, dalam mukaddimahnya halaman 25. Jadi mereka adalah golongan orang yang sebenarnya menentang Al-Quran Al-Karim. Gerakan ini hingga kini masih ada, hanya suaranya tak begitu bergema. La haula wala quwata illa billah. Semoga kita dilindungi dari kejahatan gerakan semacam ini. Pokok ingkar sunnah ada beberapa. Yang pertama yaitu tidak percaya kepada semua hadis Rasulullah. Menurut mereka hadis ini karangan Yahudi untuk menghancurkan Islam dari dalam. Yang kedua, dari hukum Islam hanya Al-Quran saja. Yang ketiga, syahadat mereka bukan asyhadu alla ilaha illallah, tapi isyhadu bi anna muslimun. Kemudian yang keempat, sholat mereka bermacam-macam. Ada yang sholatnya 2 rakaat dan ada yang hanya ilingsa. Kemudian haji boleh dilakukan selama 4 bulan haram, yaitu Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, pakaian bangsa Arab, dan membuat repot. Oleh karena itu, waktu mengerjakan haji boleh pakai celana panjang atau baju biasa. Berikutnya yang terakhir, Rasul tetap diutus sampai hari kiamat. Orang yang meninggal tidak disolati karena tidak ada perintah dalam agama. Berikutnya argumentasi inkar as-sunnah. Agama bersifat konkret dan pasti.
Mereka berpendapat bahwa agama harus dilandaskan pada suatu hal yang pasti. Apabila kita memanggil dan memakai sunnah, berarti landasan agama itu tidak pasti. Al-Quran yang kita jadikan landasan agama itu bersifat pasti seperti dituturkan dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 1 dan 2. Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fiih. Ya, kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yang kedua, surat Al-Fatir ayat 31. Artinya, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, itulah yang benar. Dengan membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, sesungguhnya Allah benar-benar maha mengetahui lagi maha melihat keadaan hamba-hambanya. Sementara apabila agama Islam itu bersumber dari hadis, ia tidak akan memiliki kepastian sebab keberadaan hadis, khususnya hadis ahad bersifat dhani atau dugaan yang kuat, dan tidak sampai pada peringkat pasti. Karena itu apabila agama Islam berlandaskan hadis didamping Al-Quran, Islam akan bersifat ketidakpastian. Yang kedua yaitu Al-Quran sudah lengkap. Dalam syariat Islam, tidak ada dalil lain kecuali Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 38, yang artinya dia tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatu pun dalam kitab yaitu Al-Quran, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpun. Jika kita berpendapat Al-Quran masih memerlukan penjelasan, berarti kita yang membahas segala hal secara tuntas. Padahal ayat di atas membantah Al-Quran masih mengandung kekurangan. Oleh karena itu, dalam syariat Allah, dia ambil pegangan lain kecuali Al-Quran. Argumen ini dipakai oleh Taufik Siddiqi dan Abu Rayyah. Yang ketiga, Al-Quran tidak memerlukan penjelas. Al-Quran tidak memerlukan penjelas, justru sebaliknya. Al-Quran merupakan penjelasan terhadap hal-hal. Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 89, yang artinya, dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada hari-hari umat seseorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan kamu Muhammad menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran, Alkitab untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berperang. Juga pada Al-Quran surat Al-An'am ayat 114 yang artinya, maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah? Padahal dialah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan terperinci. Orang-orang yang telah kami datangkan kitab kepada mereka mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya. Maka janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang ragu-ragu. Terjemahan ini saya ambil dari Al-Quran cetakan dari Departemen Agama. Ayat-ayat ini dipakai dalil oleh para pengingkar sunnah, baik dulu maupun kini. Mereka menganggap Al-Quran sudah cukup karena memberikan penjelasan terhadap segala masalah. Mereka adalah orang-orang yang menolak hadis secara keseluruhan, seperti Taufik Siddiqi dan Abu Rayyah. Berikutnya bantahan terhadap inkarus sunnah. Ada 3, yaitu argumen pertama, bahwa sunnah itu dhani atau dugaan kuat, sedang kita diharuskan mengikuti yang pasti atau yakin. Masalah ya tidak demikian, sebab Al-Quran sendiri meskipun kebenarannya sudah diyakini sebagai kalamullah, tidak semua ayat memberikan petunjuk hukum yang pasti, sebab banyak ayat yang pengertiannya masih dhani
atau ad-dalalah. Bahkan orang yang memakai pengertian ayat seperti ini juga tidak dapat meyakinkan bahwa pengertian itu bersifat pasti atau yakin. Dan dengan demikian berarti ia juga tetap mengikuti pengertian ayat yang masih bersifat dugaan kuat atau dhani ad-dalalah. Adapun firman Allah dalam surat Yunus ayat 36 yang berartinya dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Yang dimaksud dengan kebenaran atau hak di sini adalah masalah yang sudah tetap dan pasti. Jadi maksud ayat ini selengkapnya adalah dhani tidak dapat melawan hal menerima hadis. Masalahnya tidak demikian. Untuk membantah orang-orang yang menolak hadis ahad, Abu Al-Husain Al-Basri Al-Mu'tazili mengatakan, dalam menerima hadis-hadis ahad, sebenarnya kita memakai dalil-dalil pasti yang mengharuskan untuk menerima hadis itu. Jadi sebenarnya kita tidak memakai dhani yang bertentangan dengan hak, tapi kita mengikuti atau memakai dzan yang memegang perintah Allah. Argumen yang kedua, bantahan terhadap argumen yang kedua dan ketiga yaitu kelompok-kelompok pengingkar sunnah baik pada masa lalu maupun belakangan umumnya kekurangan waktu dalam mempelajari Al-Quran. Hal ini dikarenakan mereka kebanyakan hanya memakai dalil ayat 89 dalam surat An-Nahl yang artinya, dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan kamu Muhammad menjadi saksi atas seluruh umat manusia, dan kami turunkan kepadamu Alkitab yaitu Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Berdasarkan teks Al-Quran, Rasulullah SAW sajalah yang diberi tugas untuk menjelaskan kandungan Al-Quran. Sedangkan kita diwajibkan untuk menerima dan mematuhi penjelasan-penjelasan beliau, baik berupa perintah maupun larangan. Semuanya yang bersumber dari Al-Quran. Kita tidak memasukkan unsur lain ke dalam Al-Quran, sehingga masih dianggap memiliki kekurangan. Hal ini tak ubahnya seperti orang yang diberi istana yang megah dan lengkap dengan segala fasilitasnya, akan tetapi ia tidak mau memakai lampu sehingga pada malam hari istana terasa gelap, sebab menurut dia istana sudah paling lengkap dan tidak perlu hal-hal lain. Apabila istana itu dipasang lampu-lampu dan hal lain, berarti ia masih memerlukan masalah lain, sebab kabel-kabel lampu mesti disambung dengan pembangkit tenaga listrik di luar. Akhirnya ia menganggap bahwa gelap yang terdapat dalam istana itu sebenarnya sudah merupakan cahaya. Berikutnya dampak penyebaran hadis palsu terhadap pemahaman sunnah di kalangan umat Islam. Yang pertama, menimbulkan dan mempertajam perpecahan di kalangan umat Islam. Suatu mazhab atau golongan yang diserang oleh pihak atau golongan lain dengan menggunakan hadis palsu, berusaha untuk membela dan mempertahankan kelompoknya, bahkan dengan balas menyerang kelompok penyerang yang lain. Akibatnya terjadilah saling menyerang dan merendahkan. Ini berakibat semakin tajamnya perpecahan di kalangan umat Islam, sehingga melemahkan persatuan dan kesatuan umat Islam dan bahkan dapat mengakibatkan umat Islam menjadi terjebak. Mohon maaf, Mbak Maulida. Ini sudah bukan fokus kajian Maulidah lagi nih. Ini berkaitan dengan hadis palsu ini. Jadi fokus pada pembahasan tentang orang-orang yang menolak hadis atau yang disebut dengan ingkar sunnah. Kalau memang masih ada, silakan dibuka. Terus ini sikap umat Islam terhadap hadis maulud dan ingkar sunnah. Boleh ini. Silakan dibaca. Memang
Ini kan maksudnya dipadukan gitu Ustadz, dari kan satu kelompok jadinya. Oh iya betul. Dibaca Kan lagi Mbak. Iya. iya, kan satu Mohon maaf. kelompok kan saya yang nggak bisa masuk karena terhalang koneksi gitu Ustadz. Iya betul. Jadi nanti Iya. pembahasannya berkaitan juga dengan hadis maudhu dan juga ingkar sunnah. Jadi Iya. presentasi Maulidah juga bersama dengan siapa presentator sebelumnya itu Mbak? Nur Musliana. Ya, Nur Musliana juga akan membahas juga masalah hadis palsu dan ingkar sunnah ini untuk menanggapi koreksi atau tambahan atau masukan pertanyaan dari teman-teman yang lain. Silakan dibaca lagi Mbak tadi itu. Iya. Dampak daripada hadis palsu dan ingkar sunnah di kalangan umat Islam. Yang kedua, mencemarkan nama baik pribadi Rasulullah SAW. Dalam munculnya hadis maudhu dan ingkar sunnah ini isinya kadang-kadang bertentangan dengan akal sehat, logika yang benar, dan fakta yang ada, sehingga dapat mencemarkan nama baik dari pribadi Rasulullah SAW. Karena hadis-hadis palsu itu tergambar bahwa Rasulullah seolah-olah pelupa, bodoh, egois, dan kekanak-kanakan. Hal ini sangat bertentangan dengan fakta pribadi beliau. Dari fakta sejarah diketahui bahwa beliau memiliki kecerdasan dan keluhuran budi dan kemuliaannya. Pengakuan itu tidak hanya datang dari para sahabat atau orang-orang mukmin saja, tapi juga para penentang dan musuh-musuh beliau. Membuat sebuah perkataan kemuliaan menyandarkannya kepada Rasulullah adalah sebuah kesalahan besar dan sangat berbahaya. Dampaknya dapat menimpa dirinya sendiri dan juga orang lain. Rasulullah memberikan ultimatum yang tegas kepada mereka yang berani berdusta terhadap beliau dengan sabdanya, "Siapa yang berdusta terhadapku dengan sengaja, maka hendaklah dia menempati tempatnya di neraka." Sahih Bukhari juz 1 halaman 38. Yang ketiga, mengaburkan pemahaman terhadap Islam. Al-Quran adalah sumber agama Islam, Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Nilai-nilai keislaman yang menjadi pedoman bagi umat Islam banyak bersumber dari hadis. Kalau hadis menjadi sumber itu palsu, berbeda, bahkan bertentangan dengan Islam yang sebenarnya, maka terjadilah pemahaman yang salah terhadap Islam, sehingga Islam tidak dapat diakui dan dipercaya sebagai agama fitrah yang dapat membimbing dan membawa manusia untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Akibatnya, semacam ini dapat kita lihat sekarang bahwa masyarakat Islam tidak sepenuhnya menjadikan Islam sebagai pedoman hidup. Hal ini mungkin disebabkan mereka belum yakin sepenuhnya terhadap Islam. Golongan dari luar Islam yang ingin mempelajari Islam, bila mereka mendapatkan informasi tentang Islam dari sumber yang salah atau palsu, mungkin perhatian mereka terhadap Islam akan berkurang. Atau mungkin pula mereka meremehkan dan mencemoohkan karena menganggap Islam tidak logis, tidak masuk akal, dan bertentangan dengan data dan fakta yang ada. Berikutnya, melemahkan jiwa dan semangat keislaman. Salah paham terhadap Islam dapat menimbulkan keraguan dan kebimbangan terhadap Islam yang menyelimuti umat Islam, yang tentu saja hal ini dapat membawa akibat yang fatal, yaitu melemahkan jiwa dan semangat keislaman. Bila jiwa dan semangat keislaman ini lemah, maka dikhawatirkan kekuatan yang ada pada umat Islam ini akan lumpuh, sehingga menjadi umat yang tidak bisa menjadi umat yang disegani, seperti umat Islam terdahulu pada zaman Rasulullah, yang sanggup mengalahkan, atau zaman sahabat, yang sanggup mengalahkan lawan meskipun jumlah mereka lebih sedikit dibanding jumlah lawan,
yang jauh lebih banyak, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 65, yang artinya, hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 1000 daripada orang kafir. Disebabkan orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. Kemenangan yang diperoleh umat Islam yang minoritas saat itu terhadap orang kafir yang mayoritas disebabkan karena umat Islam saat itu mempunyai jiwa semangat Islam yang kuat dan mantap. Tetapi bila jiwa dan semangat Islam ini sudah lemah, maka meskipun dalam keadaan mayoritas, tentu kekalahan akan sangat fatal yang didapat. Nauzubillah min dzalik. Berikutnya penanggulangan dan pemberantasan hadis maudhu. Di antaranya yaitu meneliti karakteristik para rawi dengan mengamati tingkah laku periwayat mereka. Yang kedua, memberi peringatan keras kepada para pendusta dan mengungkap kejelekan mereka dengan mengumumkan kedustaan mereka pada para pemuka masyarakat. Yang ketiga, pencarian sanad hadis, sehingga mereka tidak menerima hadis yang tidak bersanad. Bahkan hadis yang demikian mereka anggap sebagai hadis yang batil. Yang keempat, menguji kebenaran hadis dengan membandingkannya dengan riwayat yang melalui jalur lain dan hadis-hadis yang telah diakui keberadaan. Kelima, menetapkan pedoman-pedoman untuk mengungkapkan hadis maudhu. Yang keenam, menyusun kitab himpunan hadis-hadis maudhu untuk memberi penerangan dan peringatan kepada masyarakat tentang keberadaan hadis-hadis tersebut. Sikap umat Islam terhadap hadis maudhu dan ingkarus sunnah. Secara statistik menunjukkan di era digital saat ini penyebaran hadis palsu semakin meningkat, terutama melalui media sosial. Menurut survei yang dilakukan oleh Pew Research Center tahun 2022, lebih dari 30% responden di negara-negara Muslim mengaku pernah menerima informasi tentang hadis yang ternyata tidak benar. Hal ini menunjukkan perlunya kesadaran dan pendidikan yang lebih baik tentang hadis di kalangan umat Islam. Contoh kasus yang relevan adalah penyebaran hadis palsu mengenai keutamaan tertentu dalam beribadah yang tidak memiliki dasar yang kuat. Misalnya ada hadis yang menyatakan bahwa membaca surah tertentu di malam Jumat akan memberikan pahala yang berlipat ganda, padahal hadis tersebut tidak dapat dipastikan keberadaan. Hal ini menunjukkan betapa mudahnya informasi yang tidak valid dapat menyebar dan mempengaruhi praktek ibadah umat. Oleh karena itu penting bagi umat Islam untuk memiliki pemahaman yang baik tentang hadis, termasuk cara mengenali hadis maudhu. Dengan pengetahuan yang memadai, diharapkan umat dapat lebih efektif, selektif dalam menerima dan menyebarkan informasi terkait hadis. Dalam menghadapi hadis maudhu dan ingkarus sunnah, umat Islam perlu memiliki sikap yang kritis dan selektif. Pendidikan yang mengenai hadis dan sunnah harus ditanamkan sejak dini, baik di lingkungan keluarga maupun di lembaga pendidikan. Dengan pemahaman yang baik, umat dapat lebih waspada terhadap informasi yang beredar, terutama di era digital saat ini. Sikap skeptis terhadap hadis-hadis yang tidak jelas asal-usulnya juga perlu ditumbuhkan. Umat Islam perlu diajarkan untuk selalu merujuk kepada sumber yang sahih dan melakukan verifikasi sebelum menerima atau menyebarkan informasi. Sebagai contoh, dalam konteks media sosial, umat Islam harus lebih berhati-hati dalam membagikan informasi yang tidak bisa terverifikasi karena dapat berpotensi menyebarkan hadis-hadis palsu. Pentingnya kolaborasi antar ulama dan cendekiawan dan masyarakat luas dalam mengedukasi umat tentang hadis yang sahih juga tidak dapat diabaikan. Dengan adanya seminar, workshop,
dan diskusi publik, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya memilih hadis yang sahih, menghindari hadis maudhu, dan sebagainya. Menurut data dari MUI, lebih dari 70% masyarakat menginginkan adanya pendidikan yang lebih baik tentang hadis di sekolah-sekolah. Contoh inisiatif yang baik adalah program-program literasi hadis yang diadakan oleh berbagai lembaga keagamaan. Program ini tidak hanya mengajarkan tentang hadis-hadis sahih, tapi juga bagaimana cara mengenali hadis palsu. Dengan demikian, umat Islam dapat lebih berdaya dalam menghadapi tantangan yang ada. Penutup, yaitu kesimpulan, yang dimaksud hadis maudhu atau palsu adalah segala riwayat yang menisbahkan kepada Rasulullah SAW dengan jalan mengada-ngada atau berbohong tentang apa yang tidak pernah diucapkan dan dikerjakan oleh Rasulullah serta tidak pula disetujui beliau. Faktor yang menyebabkan munculnya hadis maudhu adalah kebencian dan permusuhan, politik, fanatisme yang keliru, kebodohan, popularitas, dan ekonomi. Dapat diteliti ciri-ciri hadis maudhu, diantaranya adalah perawinya, pendusta, pengakuan dari pembuatnya, terdapat kerancuan lafaz dan makna, bertentangan dengan akal sehat, bertentangan dengan Al-Quran dan hadis mutawatir, menyalahi fakta sejarah, menyalahi kaidah umum dan disepakati ijtima ulama, isinya sejalan dengan fanatisme perawinya, menjanjikan pahala yang sangat besar terhadap perbuatan kecil dan memberikan ancaman besar terhadap kesalahan kecil. Penanggulangan terhadap hadis maudhu dilakukan para ulama dengan cara meneliti perawi hadis, pencarian dan penelitian sanad, tindakan tegas terhadap pemalsu hadis, dan mengungkap keburukannya, menetapkan ketentuan dan mengungkap hadis maudhu, dan menyusun kitab-kitab kumpulan hadis maudhu agar diketahui masyarakat luas. Akibat dari munculnya hadis palsu diantaranya adalah menimbulkan dan mempertajam perpecahan kalangan umat Islam, mencemarkan pribadi Nabi, menguburkan pemahaman terhadap Islam, melemahkan jiwa dan semangat keislaman. Terlepas apakah gerakan ingkar sunnah di Indonesia itu ada atau tidak, hubungannya secara struktural atau secara organisatoris dengan ingkar sunnah di mancanegara, namun kesemuanya berpangkal dari hawa nafsu, subhat, dan kedangkalan pemahaman tentang ajaran Islam. Disadari atau tidak, ketika seorang individu tertentu atau suatu kelompok tertentu membantah sunnah Nabi Muhammad SAW secara serampangan, niscaya akan terjebak pada pengingkaran terhadap sunnah. Suka atau tidak suka, orang yang demikian memiliki titik kesamaan, meskipun tidak total, dengan firqah-firqah kaum muslimin yang sesat seperti Khawarij, Mu'tazilah, Syiah, dan lain-lainnya. Bahkan mungkin menjadi penyambung lidah atau menjadi kelompok golongan-golongan sesat tersebut. Karenanya semestinya orang atau umat Islam berhati-hati dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dirinya selamat dari ancaman siksa Allah di akhirat. Kaum muslimin harus meluangkan waktunya untuk mempelajari agama Islam yang benar agar akhirnya bisa kembali ke jalan yang benar. Ayat berikut cukup sebagai bukti konkret dan agar umat mentaati Rasulullah SAW, yaitu pada surat An-Nisa ayat 59, yang berarti, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan ulul amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, yaitu hadis atau sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mentaati Rasulullah SAW berarti mengikuti sunnahnya. Sebagaimana Rasulullah bersabda,
wajib bagi kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin, orang-orang yang mendapat petunjuk. Gigit dan peganglah sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Hadis sahih riwayat Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Majah dalam karya Syekh Albani halaman 341-342. Jadi tidak ada lagi di balik kebenaran kecuali kesesatan. Wallahu a'lam. Wallahu waliyul taufiq. Saran dari penulis penyusun yaitu hadis maudhu adalah hadis yang tidak sahih dan diduga dibuat-buat, dipalsukan atas nama Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa alasan mengapa seseorang bisa membuat hadis palsu seperti kepentingan politik, sosial, dan sebagainya. Sebagai saran, yaitu belajar ilmu hadis serta berkonsultasi kepada ahli hadis. Inkarus sunnah adalah golongan atau pemikiran yang menolak otoritas sunnah hadis sebagai sumber hukum Islam dan hanya menerima Al-Quran saja. Fenomena ini menimbulkan perpecahan umat Islam karena sunnah merupakan penjelas dan pelengkap Al-Quran. Beberapa saran untuk menghadapi inkarus sunnah yaitu dengan memperkuat pemahaman tentang kedudukan sunnah, merujuk pada kitab-kitab karangan ulama, menggunakan ayat Al-Quran yang menekankan ketaatan kepada Rasulullah, serta memperbanyak diskusi dan kajian ilmiah. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, diharapkan umat Islam dapat menjaga kemurnian ajaran Islam, terhindar dari pengaruh hadis palsu, serta pandangan menolak sunnah. Demikian presentasi inkarus sunnah dan kesimpulan dan saran dari presentasi sebelumnya. Apabila ada yang bertanya, maka kami akan memberikan jawabannya, bukan sebuah harapan karena kami di sini presentasi, bukan mengisi hati yang sunyi. Sekian, terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, sebelum dilanjutkan ke tanya jawab, ke sesi tanya jawab, saya ingin memberikan koreksi terhadap apa yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu terkait dengan Pak Saiful ada di sini. Saya sampaikan oleh Pak Saiful. Iya. Jadi setelah saya cek Pak Saiful, hadis man fariha bidukhuli Ramadan itu memang benar, insyaallah benar seperti yang dikatakan Pak Saiful, itu hadis palsu. Namun kata Pak Saiful, maknanya tidak bertentangan. Maknanya mungkin dalam apa yang saya paham Saiful, maknanya didukung oleh hadis-hadis yang sahih. Nah, namun begini, bahwa hadis man fariha bidukhuli Ramadan ini setelah saya cek, saya teliti di berbagai kitab hadis yang mu'tabar, ternyata memang itu hadis palsu. Hanya sebagian ulama saja yang menganggap itu hadis dhaif. Nah, andaipun memang benar itu hadis palsu, dan memang hadis palsu menurut sebagian besar ulama, tetap kita tidak diperkenankan menyebarkan hadis palsu itu. Sesungguhnya teman-teman semuanya, insya Allah sebagian dari teman-teman ini mungkin mubalighah, para penceramah atau para khotib Jumat atau para pengajar, para ustadzah yang memiliki jemaah. Pak Saiful sendiri mubaligh ya? Bukan Ustaz, santri.
Baik, terkait dengan keberadaan hadis palsu, saya condong mengikuti apa yang disampaikan para ulama bahwa terkait dengan man fariha bi dukhuli Ramadan, siapa yang bergembira atas masuknya bulan Ramadan, maka ia Allah haramkan jasadnya masuk neraka. Jadi dicegah masuk neraka. Ini As-Suyuti berkata tidak satu pun. Jadi sebagian besar ulama itu, kata As-Suyuti, tidak satu pun kitab-kitab hadis yang besar-besar, artinya yang menjadi pedoman, bukan kitab hadis yang sekunder ya. Kitab hadis sekunder itu seperti misalnya Bulughul Maram. Itu hadis-hadis yang ada di dalam kitab Bulughul Maram itu kumpulan hadis dari kitab-kitab Hindu. Jadi menurut Ibnul Jauzi itu beliau berpendapat ma ahsana qaul qail, alangkah bagusnya seseorang yang berkata, seseorang di sini adalah ulama, idza ra'aital haditsa yubayyinul ma'qul, apabila engkau melihat suatu hadis yang bertentangan dengan akal yang sehat atau menyelisihi nas-nas yang sahih, Al-Quran, hadis-hadis mutawatir, hadis-hadis ahad yang sahih, atau bertentangan dengan kaidah-kaidah pokok dalam agama, maka ketahuilah bahwa hadis tersebut palsu. Jadi teman-teman semuanya, indikasi tanda-tanda kepalsuan dari hadis man fariha bi dukhuli Ramadan, siapa yang bergembira atas masuknya bulan Ramadan itu, ciri-ciri kepalsuannya bisa kita telisik, bisa kita lihat pada yunaqidul usul, yaitu bertentangan dengan kaidah-kaidah pokok dalam agama. Kita juga sering mendengar hadis ini, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan didasari iman dan harapan mendapatkan pahala dari Allah, maka dia punya dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, untuk bisa terbebas dari siksa neraka, tentu saja kita memaklumi bahwa ia juga harus tidak saja terbebas dari dosa-dosa yang berkaitan dengan Allah Ta'ala, juga ia harus lepas dari permasalahan, karena bisa dikhawatirkan bergembira saja cukup, tidak usah melakukan puasa, bergembira saja cukup bisa terbebas dari api neraka. Ini dikhawatirkan akan timbul pemahaman seperti ini di kalangan orang-orang awam. Padahal dengan berpuasa Ramadan saja itu hanya membebaskan pelakunya dari membersihkan dia dari dosa-dosa yang berkaitan dengan hak Allah Ta'ala. Jadi itu yang dimaksud dengan yunaqidul usul, menabrak kaidah-kaidah pokok. Kaidah-kaidah pokok dalam agama itu yang haram telah jelas, yang halal telah jelas. Ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi itu jelas sebagaimana disampaikan oleh para ulama kepada guru-guru kita, kepada kita, bahwa meninggalkan kewajiban itu dosa, mengerjakan maksiat itu dosa, melakukan amal ketaatan itu baik, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Jadi itu ya. Dan sikap kita terhadap hadis maudhu hanya boleh menyampaikan
dalam hal menerangkan status kepalsuannya. Jadi kata Nabi dalam hadisnya yang sahih itu, yang hadis lain yang sahih, beliau bersabda, "Inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ahadin." Ini jelas sekali ini ya. Sesungguhnya berdusta mengatasnamakan aku, kata Nabi, tidak sama dampaknya, akibatnya sebagaimana kalian berdusta kepada sesama kalian. Itu kata Nabi. Jadi khusus berdusta, berbohong atas nama Nabi, tetap itu tidak diperkenankan. Maka teman-teman semuanya, tentang hadis maudhu ini, meskipun secara zahir atau sepintas tidak bertentangan dengan kaidah pokok dalam agama, tidak menabrak hal-hal yang jelas dinaskan dalam Al-Quran dan hadis yang sahih tentunya, tidak menyelisihi kebenaran. Meskipun sepintas tidak demikian, maka tetap kalau kita sudah tahu status kepalsuannya, terlarang. Apabila nekat, maka ada ancaman Nabi sebagaimana disampaikan diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu. Kata Nabi, siapa yang berdusta, orang sesungguhnya yang berdusta, orang yang mendustaiku, orang yang berdusta atas nama aku, tidak sama akibatnya, dampaknya, sebagaimana kalian berdusta atau mengklaim atas nama sesama kalian. Begitu kata Nabi. Saya kira itu Pak Saifullah tanggapan saya, bahwa jelas berbeda ya. Berbeda dengan hadis dhaif. Hadis dhaif itu boleh kita sampaikan dengan syarat tidak boleh disampaikan secara jazm, secara pasti, yaitu jangan mengatakan ketika menyampaikan hadis dhaif dalam pengajian, dalam kajian-kajian agama, khutbah Jumat, atau di depan publik dalam acara-acara lain, bahwa Nabi bersabda. Jangan begitu, diriwayatkan. Jadi kata-kata dikatakan, dikabarkan, diriwayatkan, itu status penyampaiannya tidak tegas. Berbeda dengan Nabi bersabda, itu benar-benar menunjukkan bahwa Nabi memang bersabda. Oke, saya kira itu tanggapan saya tentang sikap kita terhadap hadis maudhu. Kita persilakan kepada teman-teman yang lain untuk memberikan pertanyaan, kalau ada yang ingin ditanyakan, memberikan masukan, koreksi atau apapun terhadap fokus utama permasalahan ingkarus sunnah sebagaimana telah disampaikan oleh Ustadzah Maulidah. Silakan yang lain. Silakan yang lain, teman-teman yang lain. Baik, sambil menunggu teman-teman yang lain, izin bertanya Ustaz tentang ingkarus sunnah. Saya bertanya ke pemateri. Tadi dikatakan bahwasanya termasuk golongan pertama yang melakukan ingkarus sunnah itu sejak zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu munculnya gerakan Khawarij. Gerakan Khawarij, di mana gerakan ini yang menentang kepimpinan sahabat Ali
karena berseteru dengan Muawiyah. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kenapa orang-orang Khawarij, ya, termasuk nanti ada muncul Mu'tazilah, muncul Syiah, itu mereka dikatakan ingkarus sunnah, ya, padahal mereka juga punya alasan, ya, mereka menentang Ali dan Muawiyah karena menganggap Ali dan Muawiyah itu sudah melenceng dari ajaran Rasulullah. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Matur nuwun. Silakan kepada Maulinda dan Nur Musliana untuk memberikan tanggapan terhadap apa yang ditanyakan oleh Ustadz Saiful barusan ini. Maaf, saya belum bisa memahami maksud pertanyaan apa ya. Kepada Pak Saiful, tolong bisa diulang pertanyaannya apa ya? Maksud pertanyaannya gimana gitu maksudnya? Maksudnya gimana? Ya, yang jadi pertanyaan saya, kenapa orang-orang ya Khawarij, ya, termasuk Mu'tazilah dan Syiah, khususnya Khawarij, itu mereka dianggap kelompok ingkarus sunnah karena tidak setuju dengan kepemimpinan sahabat Ali karena Ali bertikai dengan Muawiyah. Nah, itu pertanyaan saya. Tadi kan dikatakan termasuk awal-awal gerakan ingkarus sunnah itu munculnya gerakan Khawarij, kemudian Mu'tazilah dan Syiah. Nah, yang jadi pertanyaan saya, khususnya orang Khawarij, mereka ini kan tidak setuju dengan kepemimpinan Ali yang berseteru dengan Muawiyah karena menganggap ini sudah bertentangan dengan ajarannya Rasulullah. Itu menurut orang-orang Khawarij. Nah, bagaimana pendapat pemateri tentang hal itu? Jadi begini Maulinda ya dan Nur Musliana, maka yang ditanyakan oleh Ustaz Saiful ini coba disaring, ditimbang dengan teori yang Anda kemukakan dengan tulisan yang Anda sajikan tadi itu, bahwa pokok-pokok ajaran ingkarus sunnah, tadi saya sempat mencatat itu tadi, dari A sampai G itu tidak percaya kepada semua hadis Rasulullah, dasar hukum Islam hanya Al-Quran. Coba ditampilkan lagi itu slide tentang pokok-pokok ajaran ingkarus sunnah. Nanti insya Allah akan ketemu apa yang ingin ditanyakan oleh Pak Saiful itu tadi. Nah itu. Ya betul. Coba yang di atas itu, yang di atas
fase ingkar sunnah awal, kelompok yang mengingkari sunnah yang pertama kali. Sebelum slide ini, kalau tidak salah di Basra, klasik itu, gimana itu? Ingkar sunnah klasik itu. Oh ya. Diawali pada siap. Pada masa sahabat. Pada masa sahabat itu dituturkan oleh Hasan al-Basri, ada sahabat yang surang begitu memperhatikan kedudukan sunnah Nabi Muhammad SAW ketika sahabat Nabi mengajarkan hadis. Dalam sejarah itu, tiba-tiba ada seorang yang minta agar ia tidak usah mengajarkan hadis, tetapi cukup mengajarkan Al-Quran saja. Kemudian dijawab Imran, tahukah Anda seandainya Anda dan kawan-kawan Anda hanya memakai Al-Quran, apakah Anda dapat menemukan Al-Quran bahwa sholat duhur 4 rakaat atau 4 rakaat, asar 4 rakaat atau maghrib 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, gitu katanya. Gimana Nur Musliana? Mungkin ingin menambahi apa yang disampaikan oleh Maulida. Silakan Musliana. Oke, Ustaz. Oke. Ada yang lain barangkali ingin menambahi, silakan berdasarkan apa yang teman-teman dapatkan di masa-masa sebelum ini di bangku aliyah atau di kajian-kajian yang lain, jadi nanti bisa saling melengkapi. Baik teman-teman semuanya, jadi kalau yang disampaikan oleh kelompok ini, ingkar sunnah klasik itu diawali akibat konflik internal umat Islam yang dikobarkan oleh sebagian kaum zindik yang berkedok pada sekte-sekte Islam, kemudian diikuti oleh para pendukungnya, mencaci para sahabat dan melemparkan hadis palsu. Nah, jadi ini merupakan ingkar sunnah klasik ya, berkaitan dengan sejarah peradaban agama kita di awal-awal pertumbuhannya. Maka teman-teman harus mengantongi pengetahuan, harus mengetahui seperti yang sering saya sampaikan, tidak cukup kita belajar tafsir dan hadis, tapi memang secara include itu harus dilengkapi dengan pengetahuan sejarah. Maka nanti akan berjalan beriringan pemahaman kita maka pemahaman kita akan menjadi luas, maksud saya begitu. Terkait apa yang ditanyakan oleh Pak Sefu tadi itu, jelas ini berkaitan dengan apa yang telah pernah terjadi dengan sejarah agama Islam di awal-awal pertumbuhannya. Nah, Khawarij ini, halo, ada apa? Oke, Khawarij ini asalnya adalah pendukung Ali bin Abi Thalib. Ketika pada perang Siffin, Ali bin Abi Thalib
kalah politik, kalah strategi politik dengan Muawiyah, maka Khawarij keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib dengan alasan Khawarij ini, dengan alasan bahwa kata orang-orang Khawarij, oh ya, saya ulangi, sekelompok pendukung Ali bin Abi Thalib pasca perang Siffin itu tidak puas dengan hasil keputusan arbitrase, hasil keputusan tahkim yang menguntungkan pihak Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka kata sekelompok pendukung Ali bin Abi Thalib ini, mereka tidak puas, mereka kesal dengan alasan kenapa Ali bin Abi Thalib mengikuti keputusan manusia. Bukankah Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ma'idah itu, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Itu kan dua ayat berurutan itu, lalu diselingi dengan ayat yang lain. Lalu di ayat berikutnya, فَأُولَٰئِكَ هُمُ apa itu? Fasikun kalau tidak salah. Pertama kafirun, kedua zalimun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala, maka ia orang kafir, maka ia zalim, maka ia fasik. Jadi sekelompok pendukung Ali bin Abi Thalib yang tidak puas dengan keputusan tahkim ini menuding Ali bin Abi Thalib, menuding Ali bin Abi Sufyan, menuduh Amr bin As telah keluar dari perintah Al-Quran. Mana perintah Al-Quran? Yaitu berhukum dengan hukum Allah. Maka mereka keluar dari, mereka melakukan khuruj, mereka keluar dari kelompok Ali bin Abi Thalib ini. Disebutlah. Halo, mohon dimatikan speakernya yang mengganggu suara. Halo, mohon kerjasamanya. Sudah ya? Oke, saya teruskan. Akhirnya mereka keluar dari kelompok Ali bin Abi Thalib ini. Nah, itulah kata para ulama, Khawarij keluar dari Khawarij mengingkari sunnah. Mengapa dianggap mengingkari sunnah? Karena menurut mereka apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan itu bertentangan dengan zahirnya nas Al-Quran. Secara zahir, saya sampaikan tadi itu, nas Al-Quran yaitu tadi harus berhukum dengan hukum Allah Ta'ala. Padahal kalau kita tinjau sejarahnya, ini berkaitan dengan politik ya, bahwa pemerintahan yang sah ketika itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini mewakili secara sah kepentingan kaum muslimin. Mayoritas kaum muslimin ini yang didukung oleh syariat tentunya. Gimana? Nabi bersabda bahwa Allah itu ridho, ini ada dalam hadisnya, keputusan Allah itu ridho kepada keputusan mayoritas. Jadi orang-orang Khawarij tidak melihat hadis ini, atau ketika sudah disampaikan tentang adanya hadis ini, mereka tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu, oleh Rasulullah, bahwa Allah ada pada kelompok mayoritas. Jadi keputusan Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah itu berdasarkan baiat oleh mayoritas umat Islam ketika itu. Dan juga Khawarij dituding sebagai kelompok ingkar sunnah
karena mereka sangat mudah menganggap orang yang melakukan dosa itu masuk neraka. Padahal memang secara teoritis asalnya orang yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala, yang berdosa itu masuk neraka. Tetapi ketika yang bertaubat, gimana kata Nabi itu, at-taibu, orang yang berdosa lalu bertaubat seperti halnya ia tidak berdosa lagi. Ini orang-orang Khawarij menolak dalam hal ini. Jadi keumuman Al-Quran itu yang mereka pegang. Mereka tidak mengikuti detail rincian kandungan Al-Quran. Al-Quran sendiri memberikan justifikasi, memberikan restu untuk juga taat kepada Rasulullah. Ati Allah wa ati Rasul. Jadi di sini Khawarij ini memotong sebagian ajaran agama dan mengambil sebagian ajaran agama. Tidak kafir, tidak secara keseluruhan ajaran agama yang dianut oleh orang-orang Khawarij. Itu. Dan juga tidak hanya Khawarij, mungkin Pak Saiful dan teman-teman yang lain, termasuk Syiah. Jadi mereka menolak banyak sekali hadis yang tidak diriwayatkan oleh hadis-hadis yang tidak diriwayatkan oleh Ahlul Bait. Maka mereka, siapa Ahlul Bait di sini? Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husain, Fatimah, dan beberapa sahabat lain, segelintir sahabat lain. Jadi yang tidak diriwayatkan, tidak bersumber dari mereka, kalau Ahli Bait secara khusus mereka tolak. Nah ini mereka menolak banyak hadis-hadis karena tidak diriwayatkan oleh kalangan Ahli Bait. Kalau Khawarij menolak secara tidak langsung, ya. Apabila, jadi gini, perbedaan Khawarij dan Syiah itu, kalau Syiah menolak secara langsung keberadaan hadis-hadis yang tidak diriwayatkan oleh kalangan Ahli Bait. Kalau Khawarij menolak hadis-hadis yang menurut pemahaman mereka bertentangan dengan zahirnya nas Al-Quran. Contohnya seperti tadi. Bahkan ada di semuanya. Jadi sebelum diperangi oleh Ali bin Abi Thalib itu, kaum Khawarij pernah didatangi oleh Ibnu Abbas, dimediasi atas perintah dari Ali bin Abi Thalib. Jadi barangkali dengan dimediasi, diajak ngobrol enak-enak, mungkin menjadi lunak hati mereka, karena mereka sebagian besar tidak tahu tentang agama Islam ini. Akhirnya didatangi oleh Ibnu Abbas, diberikan pengertian bahwa agama Islam itu tidak hanya Al-Quran yang menjadi pedoman, juga hadis Nabi. Bahkan jangankan untuk urusan negara, urusan politik kan urusan negara, urusan suami dan istri saja, gimana kata Al-Quran dalam surah An-Nisa, surah An-Nisa itu juz 5. Coba siapa yang tahu, bacakan. Pak Saiful mungkin tahu ayatnya. Apabila suami dan istri berselisih, maka datangkanlah hakim. Silakan Pak Saiful, barangkali tahu. Halo? Ndi wangi. Halo Ustaz. Halo wangi. Pak Saifulnya kadosnya terlempar Ustaz. Terlempar ya. Jadi teman-teman semuanya, syukur kalau direkam ini ya, kuliah ini ya, sehingga bisa diketahui disimak oleh yang lain. Ada di semuanya, jangankan urusan negara, urusan rumah tangga saja oleh Allah
dipersilakan untuk mencari hakim guna memutuskan perselisihan antar suami istri, apalagi urusan negara. Gimana kata Allah itu? Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Apabila berselisih, berkonflik antara suami dan istri, maka utuslah seseorang dari pihak suami dan pihak istri untuk bermusyawarah, menjadi hakim, mencarikan jalan keluar guna kebaikan dari suami dan istri ini. Ini urusan rumah tangga, apalagi urusan negara. Maka mengikuti hukum manusia selama tidak bertentangan dengan hukum Allah Ta'ala, boleh. Itu anjuran atau pesan ajaran dari Al-Quran itu tadi. Urusan rumah tangga suami istri saja diserahkan kepada hakim masing-masing, yaitu mediator dari pihak suami atau pihak dan pihak istri. Apalagi ini urusan negara. Maka Khawarij disebut sebagai ingkar sunnah secara tidak langsung. Oke teman-teman semuanya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, masih ada? Halo? Apakah masih ada? Kalau tidak ada, saya ingin menyampaikan, halo, terkait dengan aturan UAS, ujian akhir semester. Ini apakah saya minta suaranya secara serentak? Apakah teman-teman ini mendengarkan apa yang saya sampaikan ini? Meskipun menutup. Mantau Ustaz. Mendengarkan ya? Ustaz. Ya. Dengar Ustaz. Terkait dengan UAS, dengan ujian akhir semester, insya Allah nanti malam, mungkin Senin paling lambat ya, saya usahakan ya, saya akan berikan soal ujian akhir semester, lalu teman-teman mengerjakannya seperti teman-teman mengerjakan UTS kemarin itu, tulis tangan, difoto lalu kirim ke saya. Secepat itu saya kirimkan soal ujian untuk menghindari alasan yang tidak mengerjakan, alasan tidak ini, untuk menghindari keterlambatan atau alasan tidak tahu informasi UAS. Jadi dengan segera saya memberikan soal dan dikerjakan, saya tidak menerima alasan apapun akan keterlambatan pengerjaan UAS. Bisa dipahami teman-teman? Paham. Terakhir dikumpulkan kapan, Ustaz? Terakhir dikumpulkan tanggal 21 sesuai jadwal UAS dari kampus. Jadi ada waktu seminggu. Masa iya dalam waktu seminggu tidak bisa tuntas mengerjakan? Jadi bisa diterima ya, saya tidak benar sesuai perintah dari kampus, saya tidak akan memberikan nilai bagi mereka yang tidak mengerjakan UAS, biarpun sudah presentasi. Walaupun formalitas UAS itu tetap wajib, dan nilai terbesar adalah presentasi. Jadi teman-teman ya, saya sampaikan nilai dari saya bahwa nilai terbesar itu presentasi. Paham nggak paham, pokoknya presentasi. Itu besar tuh 40%. Dan kehadiran itu besar juga. Jadi terima kasih atas teman-teman yang bikin absen, itu besar. UTS, UAS itu 10%. Tapi walaupun kecil itu wajib ikut itu. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman, mohon sampaikan kepada yang terlempar atau kepada yang tidak bergabung,
atau nanti dibikin footnote atau dibikin notulensi di grup. Saya mohon ada yang berkenan. Satu, bahwa soal UAS akan saya berikan insya Allah hari Senin paling lambat. Yang kedua, saya tidak lagi selaku dosen pengampu tidak akan menerima alasan apapun, alasan keterlambatan mengumpulkan, alasan ketidaktahuan informasi, karena saya memberikan waktu yang sangat longgar sekali. Jadi terakhir mengumpulkannya pada tanggal 21 atau sekitar tanggal itulah. Sekarang masih tanggal 14. Itu saja teman-teman dari saya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dipahami. Teman-teman, saya selaku materi UAS mulai awal perkuliahan sampai hari ini atau mulai semester kemarin Ustaz, setelah UTS? Setelah UTS, terutama kajian hadis maudhu dan ingkarus sunnah ini insya Allah banyak yang keluar ini ya. Jadi kisi-kisi soal UTS itu saya mulai dari pasca UTS, dari setelah UTS. Bisa dipahami teman-teman ya? Oke, Ustaz. Ada lagi Mbak? Saya Ustadz untuk yang presentasi, karena kebetulan saya beberapa kali dapat rekan yang tidak hadir dan tidak ikut presentasi. Apakah nama beliau juga perlu saya cantumkan di makalahnya? Atau bagaimana ya Ustadz? Karena saya juga nggak enak gitu kalau nggak mencantumkan gitu. Ada berapa orang yang tidak presentasi? Saya di Al-Quran ada 1 orang, di ilmu hadis ada 1 orang, di PKN ada 1 orang. Ya, ilmu hadis ada 1 orang. Sudah di mata kuliah saya yang saya ampu ada berapa orang yang tidak presentasi? Yang tidak ikut presentasi? Itu. Sepertinya kalau itu harus dicek kembali Ustadz, nanti mungkin diinfokan sama yang pegang absen. Karena banyak... Iya. Saya mohon kepada Pak Saiful sebagai ketua kelas atau kepada wakilnya atau pengurus besar kelasnya untuk memberikan catatan siapa saja. Saya juga beberapa saja yang sebagian besar saya ingat. Saya khawatir ada yang terlupakan dari saya. Ada yang terlupakan dari teman-teman yang telah presentasi ilmu hadis, sehingga tidak saya tuliskan, kasihan juga. Jadi kepada Pak Saiful atau siapalah wakilnya atau sekretarisnya untuk mencatat nama-nama yang telah presentasi sesuai nama daftar nama mahasiswa yang mengikuti kuliah saya studi hadis ini. Bisa dipahami ya? Mungkin Pak Saiful atau yang lainnya. Siap, maaf Ustadz, berarti mencatat yang sudah presentasi ya Ustadz ya? Iya benar Mbak. Terus kalau yang misalkan ada yang izin gitu karena izin syar'i gitu, berarti ditulis izin gitu Ustadz ya? Tulis izin, nanti saya secara pribadi saya berikan tugas apalah sekiranya yang sebanding dengan presentasi di Zoom ini. Lalu untuk yang tidak ada kabar bagaimana Ustadz? Yang tidak ada kabar dalam pembuatan makalah dan yang sesuai yang ditanyakan sama Bu Khadijah tadi, yang tidak ada kabar dalam pembuatan makalah dan dalam presentasi pun juga nggak ada kabar, itu gimana Ustadz? Ya, saya hanya memberikan nilai UAS saja, nilai presentasi yang 40% tidak saya berikan. Apabila nilai jumlah kehadirannya tidak maksimal, ya saya berikan sesuai dengan jumlah kehadirannya. Berarti ditulis tidak ikut presentasi gitu ya, atau gimana Ustaz? Begitu, betul. Karena insya Allah teman-teman
berikutnya barangkali saya diberikan amanah lagi untuk menemani teman-teman kuliah. Memang demikianlah cara saya memberikan nilai. Jadi nilai terbesar itu adalah presentasi, makalah, kehadiran itu 80% itu. UTS, UAS itu meskipun kecil tapi wajib itu harus ada. Kalau nggak ada ya kosong nilainya nanti. Oke teman-teman, saya sebagai mitra partner dari adik mahasiswa atau dari Bapak Ibu mahasiswa studi hadis, terima kasih atas segala perhatian teman-teman semuanya, dan mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Perhatiannya gimana? selamat kamu untuk mengerjakan UAS. Berarti nanti dikumpulin yang apa, yang nggak ikut berpartisipasi ngaten nggih berarti. Iya, Info ke saya ngaten nggih. iya. Sebaiknya begitu bagi yang presentasi mandiri. Nggih pun. Iya. Itu Mbak Erin, itunya di Kenapa? Absennya itu dikasih keterangan, tinggal dikasih keterangan belakangnya. Jadi presentasi aktif atau enggak gitu. Nah, itu kayak Pak Marzuki Imron itu bikin PPT sendiri, presentasi sendiri, ngapa-ngapain sendiri itu. Jadi kan ada namanya, nanti disesuaikan sama jadwalnya. Waktu kan ada jadwal presentasi ya, bab-babnya sama itunya, bab-babnya sama anggotanya siapa aja, yang enggak itu kasih keterangan aja. Enggak maksudnya apa? Iya, Enggak iya. aktif, pasif. Apa ada apa? Oh iya tuh. Saya sih. Tapi kan beda Bu, kalau sama kehadiran. Nanti kayaknya tak sendirikan aja deh. Gak apa-apa, nanti diinfo aja. Di itunya, bukan di ininya, di jadwal itu sampai tambahi presentasi, pakai kolom presentasi Kayaknya sama Heeh. Oh, ditambahi makalah doang. Ada yang presentasi sama kolom. iya, ditambahi kolom presentasi dan makalah. Kan kayak ininya Pak Marzuki Imron cuma presentasi sendiri, makalah bikin sendiri, semuanya serba sendiri. Kayak jenengan itu juga kan semuanya bikin sendiri. Terus ada Tapi yang saya kan cuman yang studi Quran. Kalau yang hadisnya kan dibantu sama Mbak Nelly. Ada satu sih yang menghilang. nah, Ya. nanti bisa masuk, oh ini ikut presentasi, ikut aktif bikin makalahnya tapi nggak ikut presentasi, mungkin waktu presentasi sinyalnya nggak bagus gitu, atau pas ikut bikin makalahnya doang, ikut presentasi doang tapi nggak ikut makalahnya. Kan Ustadz punya IT sendiri 40% bikin presentasi dan makalah, berarti 20-20 kan. Biasanya kan bisa logikanya seperti itu. Jadi kalau umpamanya bikin makalahnya doang, nggak ikut presentasi kan dapat 20%. Fair sih menurut aku. Gitu. Nggih. Setuju? Manut saja. Saya cuma bagian nyatet toh. Loh lah iya, itu kan ada di situ, kan ada waktu disesuaikan sama foto yang di waktu absen kayak gini kan bisa dilihat gitu. Bisa di situ Ini kan nanti tinggal disampaikan saja. bisa di Japri. Nggih. Nggih pun saya masih di perjalanan ini soalnya. oh, okay. Hati-hati di jalan.
Izin undur diri ya. Saya belum sholat isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Ilaliko. Assalamualaikum.